Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, masih berjumpa dengan saya Devi Novita, mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pemaparan materi tentang teori perkembangan sosial pada anak. Yang pertama ialah teori perkembangan sosial anak dalam perspektif agama. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, berkat tersebut harus disertai dengan tanggung jawab yang sangat besar. Sebab, orang tua harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik, pintar, dan taat dalam beragama. Itu sebabnya mendidik anak dengan benar sangat penting. Dan karena itu, dalam agama pun sudah dijelaskan bahwasanya orang tua itu wajib mendidik anaknya sesuai dengan sabda Nabi sebagai berikut. Waqala alaihi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Nabi Muhammad SAW bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Hadis riwayat Ibnu. Adapun perkembangan sosial anak dalam perspektif barat, yakni satu empiris. Teori perkembangan manusia pertama yang dikemukakan oleh John Locke adalah teori empirisme. Teori ini sendiri memiliki anggapan bahwa perkembangan seseorang itu dipengaruhi dari berbagai pengalamannya yang diperoleh selama berkembang sejak lahir sampai dewasa. Pada teori empiris ini, pendidikan serta pergaulan masuk ke dalam sebuah pengalaman, di mana dijelaskan pula pada teori ini, manusia merupakan sebuah kertas putih dan nantinya individu tersebut akan menjadi apa bergantung terhadap apa yang dituliskan pada kertas tersebut. Sebagai contoh, seorang anak kecil tidak akan pernah berbohong ataupun berbuat keburukan kecuali ada yang mengajarinya. 2. Teori nativisme. Teori perkembangan manusia yang kedua ini dikemukakan oleh Aldous Cooper adalah teori nativisme. Pada teori ini, perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimiliki individu tersebut sejak dilahirkan. Pada teori nativisme ini ditegaskan bahwa individu membawa sifat tertentu yang dapat menjadi faktor pengaruh dan penentu keadaannya. Teori ini juga beranggapan bahwa faktor pendidikan serta lingkungan tidak memiliki pengaruh pada perkembangan manusia. Dengan hadirnya teori ini, terdapat pula pandangan di mana individu telah ditentukan pada sifat-sifat yang ada dan hal-hal yang tidak bisa diubah yang membuat seseorang akan sangat tergantung terhadap sifat yang diturunkannya dari kedua orang tuanya. Hal yang dimaksud adalah bila orang tua dari individu merupakan orang yang baik, maka individu tersebut juga akan menjadi orang yang baik. 3. Teori konvergensi. Teori perkembangan manusia yang ketiga ialah dikemukakan oleh William Strand adalah teori konvergensi. Teori ini sendiri merupakan sebuah gabungan di antara dua teori perkembangan manusia, yakni teori nativisme serta teori empirisme. Pada teori konvergensi ini dikemukakan bahwa perkembangan serta pengalaman pada perkembangan manusia memiliki peran penting, di mana antara lingkungan orang tersebut berada dengan bakat yang dimiliki sejak lahir saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua ialah pendidikan sosial anak dalam perspektif Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan dalam keluarga. Pada pendidikan dalam keluarga ini, budaya, kepercayaan, tradisi, dan nilai-nilai dianut dalam suatu keluarga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dalam suatu penelitian yang dilakukan pada orang tua Cina Amerika menyebutkan bahwa peran orang tua memiliki cukup andil dalam mengatur tingkah laku anaknya, sehingga masalah terkait penyimpangan perilaku pada anak jarang dijumpai. Yang kedua yaitu pendidikan di sekolah. Pengertian pendidikan sekolah dasar juga memiliki makna yang sama dengan penjelasan yang terulai di atas, yaitu siswa kelas dasar 1-6 yang ketentuan materi dan pokok bahasanya diatur dalam GPPP, garis-garis besar program pengajaran. Tujuan pendidikan sekolah dasar itu sendiri adalah meletakkan kecerdasan dasar, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup secara mandiri dan mengikuti pendidikan secara lanjut. Contohnya, pendidikan dari usia taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas, bahkan sampai perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu pendidikan di masyarakat. Perspektif pendidikan yang terakhir ini ialah
Masa ketika seorang anak berbaur dan mencoba berinteraksi dengan teman tetangga dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mempelajari lingkungan sekitar, meliputi norma, adat istiadat maupun wawasan tentang teknologi terbaru. Demikian itulah paparan presentasi saya tentang teori perkembangan sosial anak. Demikian, terima kasih, semoga menambah hasanah keilmuan sosiologi komunikasi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.